Mazmur pasal 86 ayat 11 sampai ke 13. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling lama. Kami hendak bersyukur padamu ya Tuhan. Berkatilah kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersyukur untuk setiap apa yang kita peroleh dalam kehidupan kita, karena Tuhan baik, sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mazmur pasal 69 ayat 14 dan 17. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Jawablah aku ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmatmu yang besar. Sebab kasih setia Tuhan bagi kehidupan kita, dengan apa akan kita balas setiap pengorbanannya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali di dalam ibadah doa Gereja Baptis Indonesia Margahayu. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat malam ini Bapa, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya hikmat-Mu boleh beserta dengan kami, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami ingin serahkan Bapa waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin kami, menuntun kami ke dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur pada saat hari ini kita semua sehat-sehat. Saya harap kita semua tetap dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan. Dan hari ini mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Mazmur nomor 123. Mazmur 123 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Judul perikopnya adalah Berharap kepada Anugerah Tuhan. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika kita melihat di dalam Mazmur ini, nyanyian ziarah ini, mungkin di dalam benak kita langsung kita berpikir bagaimana penderitaan yang dialami oleh pemazmur ini. Kesulitan adalah bagian dari realitas kehidupan. Ya. Di dalam pekerjaan kita menghadapi pasti kepenatan. Pasti tantangan dalam pekerjaan kita. Dalam keluarga kita pun menghadapi banyak gesekan. Mungkin orang tua dengan anak, suami dengan istri, antara saudara satu dengan yang lainnya, pasti ada tantangan. Bahkan dalam pelayanan pun ya ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, ketika sesuatu hal tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya mungkin hati kita merasa sedikit tidak senang. Itu terjadi karena bagaimanapun juga di dalam kehidupan kita tidak mungkin dapat mencapai apa yang semua kita inginkan sesuai dengan harapan kita. Terkadang ketika sesuatu hal tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kekecewaan menghinggapi kita. Ya, banyak orang yang tertekan batinnya karena menghadapi hinaan, celaan, tudingan yang seharusnya tidak ia terima. Seperti halnya mungkin kita pernah mengalami hal tersebut. Kita dihina, kita dituding, kita difitnah mungkin dengan sesuatu hal yang sebenarnya bukan kita alami, atau kita digosipkan dengan sesuatu hal yang tidak kita alami. Dalam Mazmur 123 ini, ayat yang pertama sampai ayat keempat ini, bagaimana pemazmur berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, kepadamulah aku melayangkan mataku. Dalam ayat yang pertama, ya Engkau yang bersemayam di surga. Dalam Mazmur 121 sebelumnya, ya dia melayangkan matanya kepada keselamatan yang datang daripada Tuhan. Dan ini pemazmur juga melayangkan bukan hanya kepada keselamatan yang datang daripada Tuhan, bukan hanya itu, tetapi langsung memandang kepada Allah yang bersemayam di sorga. Ya, pemazmur tahu betul, pemazmur mengerti betul bagaimana hanya Allah saja yang sanggup menolong dia. Itu disebutkan di dalam ayat yang kedua, ya. Seperti contoh hamba laki-laki yang selalu fokus memandang tangan tuannya, ataupun
hamba perempuan yang fokus memandang tangan nyonyanya. Memang dalam konteks sejarah dalam Timur Tengah, ya, seorang hamba harus tahu betul, ya, bagaimana tuannya akan memberi perintah hanya melalui tangan. Ya, hanya melalui tangan. Jadi ketika tangannya mungkin teracungkan atau mungkin ingin memanggil hambanya atau ingin mungkin mengusir atau ingin membuat sebuah perintah, itu dimulai dari sebuah tangan. Jadi seorang hamba harus benar-benar fokus, ya, ataupun ingin memberikan sesuatu hal yang baik itu juga melalui tangan. Jadi harus fokus menanti, menaati setiap perintah melalui tangan tuannya itu. Seorang hamba harus benar-benar memandang, ya, melayangkan matanya sungguh-sungguh fokus. Harus dekat dengan tuannya, supaya ketika tuannya ingin sesuatu hal, ketika tuannya ingin meminta tolong ataupun ketika tuannya ingin memberi perintah, si hamba itu harus benar-benar langsung sigap, tidak boleh menunggu-nunggu. Ada sebuah pengertian yang menarik di sini bahwa hal ini menunjukkan bahwa mereka selalu fokus, ya, satu hati. Menarik, ya. Ketika seorang tuan hanya mungkin menggerakkan tangan ataupun mungkin ingin memberi simbol atau memberi perintah dengan tangan, si hamba udah tahu, udah ngerti bahwa oh tuannya maunya ini, oh tuanku maunya ini, oh tuanku ingin seperti ini dan itu dan itu. Sudah paham, sudah mengerti karena tuannya memberi perintah sebelumnya memberitahu, dan hambanya harus mengerti, fokus akan hal itu. Seorang hamba kepada tuannya harus menaruh perhatian sungguh-sungguh kepada tuannya. Demikian juga pemazmur ingin menggunakan perumpamaan ini kepada kita. Kita sebagai hambanya Tuhan, Tuhan yang adalah Tuhan kita, kita harus nanti fokus kepada apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Bukan hanya fokus kepada janji-janji Tuhan. Betul, Tuhan memberi janji kepada kita. Namun, perumpamaan ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara lagi kembali untuk fokus kepada apa yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus memahami betul bahwa apa yang kita butuhkan itu harus berbanding lurus dengan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Mungkin saat ini, ya, mungkin saat ini kita dalam kondisi di mana seperti halnya Daud, ya, penuh dengan hinaan. Dalam ayat yang ketiga dan keempat dikatakan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Pemazmur menggambarkan seorang hamba yang, oh Tuhan, aku sudah dekat dengan Engkau, aku melakukan perintah-Mu. Ya Tuhan, tolong. Pemazmur berharap, memohon belas kasihan Tuhan. Karena cukup kenyang dengan penghinaan, cukup kenyang dengan celaan dari orang-orang yang merasa aman dan orang-orang yang sombong. Pemazmur tahu betul bagaimana kondisi orang-orang di sana yang merasa aman, ya berarti dia merasa tidak memerlukan bantuan orang lain, merasa aman tidak memerlukan mungkin Tuhannya, menjadi sombong karena dia bisa melakukan apapun tanpa bantuan orang lain, sehingga dia mampu untuk menghina orang-orang. Itu terjadi pada zaman itu. Ketika orang yang merasa aman, orang yang merasa dirinya tinggi, mampu untuk merendahkan orang-orang yang memang dalam kondisi yang tidak seperti yang dia alami. Ya, dalam doanya Mazmur berkata, kasihanilah kami. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jika saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan mengalami hal yang sama dengan apa yang ditulis oleh pemazmur ini, ada begitu beban yang berat sedang menghimpit Bapak Ibu Saudara, ada begitu hinaan, mungkin penderitaan yang seharusnya tidak terjadi bukan karena apa yang kita lakukan. Marilah kita masuk ke kamar atau masuk ke dalam suatu ruangan, atau kita datang kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan hati kita. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, meminta dan memohon belas kasihan Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang sakit, mungkin saat ini kita sedang dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil, dalam pekerjaan yang tidak stabil, usaha kita tidak stabil. Mari kita datang kepada Tuhan, bukan karena itu, karena apa? Karena kita adalah hambanya.
Kita harus terus dekat dengan Tuhan. Bukan semata-mata memohon berkat, tetapi adalah bagaimana motivasi yang benar kita datang kepada Tuhan, memohon kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita renungkan, mungkin hari ini kita berada dalam berbagai macam kesulitan. Oleh karena itu, mari di dalam kesulitan itu kita berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan yang tepat pada waktunya pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini saya mengajak kita semua untuk kita boleh berdoa. Kita mengambil waktu kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita tutup mata kita tundukkan kepala kita fokus kepada Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ataupun bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat hari ini, mari dengan segala kerendahan hati bersama dengan saya akan mendoakan Bapak Ibu Saudara untuk kita boleh senantiasa memohon belas kasihan Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu Bapa yang saat ini penuh dengan pengharapan hanya kepadamu Tuhan. Memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Di dalam penderitaan kami Tuhan, dalam penderitaannya Tuhan, tetapi kami tetap melakukan firman-Mu Tuhan. Kami tetap melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Kami tahu kami adalah manusia biasa yang tidak mampu, yang tidak sanggup untuk menerima beban ini Tuhan. Tetapi kami bersyukur memiliki Allah yang besar, lebih besar daripada permasalahan kami, lebih besar daripada tantangan kehidupan kami, daripada penderitaan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau menilik setiap hati kami, mengetahui setiap hati kami. Tolonglah kami Tuhan, ulurkanlah belas kasihan-Mu Tuhan kepada kami. Berikanlah hikmat kepada kami untuk kami boleh melalui setiap tantangan kehidupan kami ini Bapa. Tuntunlah kami Bapa, supaya kami boleh mendapatkan jalan yang terbaik. Keputusan-keputusan yang kami ambil adalah yang terbaik hanya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali. Kami bersyukur Bapa, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Walaupun tantangan pasti ada, tetapi kasih Tuhan nyata di dalam penderitaan kami. Ini kami ya Tuhan, kehidupan kami serahkan hanya kepada-Mu. Ini doa kami Bapa dengan segala kesungguhan hati kami Bapa. Kami datang kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam segala aktivitas kita. Amin. Sebab tak terbatas kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan jaga setiap kehidupan kami, apapun itu, musim apapun itu.